Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya di Brando Ruang Seni dan Budaya, masih membahas mengenai seni dekorasi. Nah, tadi sempat menyinggung ya bahwa ternyata karya seninya ini berbeda-beda, apalagi dengan kreativitas yang dimiliki para seniman itu pasti berbeda ya. Apa sih mungkin ciri khas dari karangan bunga yang dibuat dari hasil karya tangannya Mas Adi? Kalau ciri khasnya mungkin dari segi model dekorannya kita berbentuk mungkin berbunga-bunga gitu kan. Banyak bunga, terus bunganya mungkin berbeda dari bunga yang lain gitu kan. Mungkin kalau kita punya bunga rafflesia, yang lain belum ada memiliki bunga rafflesia gitu kan. Terus juga dari segi perbedaannya dari tulisan juga gitu kan. Kita memiliki tulisan model fontnya seperti ini gitu kan, yang jarang dipakai. Yang lain model fontnya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi dari tampilannya memang benar-benar berbeda ya. ya. Apalagi ini lebih identik ke bunga-bunga nih. Karena memang sekarang apalagi ya kayaknya semua orang tuh dituntut banget ketika mau bikin karya seni dekorasi karangan bunga, itu mereka harus dituntut banget untuk menjadi berbeda. Sekarang udah kayak kembali lagi nih ke tahun 90-an gitu ya. Ada yang kayak dari origami yang seperti itu sudah banyak sekali ya. Nah, kalau dari Mas Dedi sendiri nih, apa sih perbedaannya nih karya seninya? Untuk signature itu Mbak, kalau misalkan kami ya, itu kebanyakan menggunakan balon-balon yang berwarna cerah gitu ya. Terus juga balon yang kita pakai itu kebanyakan glossy. Tapi ya tergantung sama permintaan customer ya. Tapi kalau misalkan customernya mau pakai balon yang matte atau doff gitu kan, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ciri khas kami itu menggunakan balon glossy dan lebih ke banyak karakter-karakter gitu. Wah, Karena balon ini kan bisa saya katakan sebagai media penyampai pesan ya. Jadi misalkan ada si A ini mau mesen dekorasi balon, konsepnya apa gitu kan, taman-taman. Jadi kami itu ngebuat balon itu merangkainya harus bisa diterima oleh mata orang gitu kan, visualnya. Bahwa ini bentuk rumput ya beneran kayak rumput gitu kan, ini bentuknya kayak pohon. Ya mungkin sama kayak Mas Adi gitu kan, media penyampai pesan bahwa kalau misalkan permintaannya untuk wedding Mas ya, pasti bunga-bunganya yang dipakai kan yang Bunga-bunga kebahagiaan gitu ya. Ya, kebahagiaan. Tapi kalau misalkan untuk duka cita kan pasti Mas Adi menghindari warna-warna yang vibrance gitu kan, lebih banyak menggunakan warna-warna yang deep gitu kan, karena sesuai dengan ini Mas ya, karena konsep berkabung gitu kan, nggak mungkin pakai yang lebih meriah gitu. Benar sekali. Gitu Mbak. Jadi lebih menyesuaikan gitu ya, untuk apa dan di mana tentunya ya. Tapi tentunya kalau balon ini kayaknya menjadi apa ya, ikon kebahagiaan anak-anak gitu ya. Dengan adanya balon itu anak-anak pasti happy, apalagi dengan karakter. Ini pas banget sih, memang tujuannya tepat gitu ya, anak-anak gitu ya. Nah, tadi juga sempat Mas Dedi sempat menyinggung bahwa ada komunitas nih. Ini komunitas dari kapan sih Mas Dedi? Kalau Indo Balon Artist Club itu kalau tidak salah saya udah dari 2015-an atau lebih Mbak. Tapi saya tergabungnya itu di 2017 atau 2018. Udah lama itu, ya? Di Instagram ada kan. Jadi mereka itu memang sebuah wadah yang di dalamnya itu seniman balon dari seluruh Indo gitu, seluruh Indonesia. Jadi kadang sering mengadakan live atau sharing session gitu kan, bahwa misalkan si Medan atau di Bengkulu apa nih kendalanya gitu kan, kesulitannya apa bikin kayak gini, nanti berbagi gitu kan, diajarin gini gitu. Tapi kalaupun misalkan mereka lagi off gitu, kalau misalkan kami mau cari-cari ide ya lebih banyak ke YouTube dan lain-lain gitu Mbak. Jadi saling ngayom gitu ya teman-temannya ya, dijadikan satu gitu, satu tempat, yaitu dengan komunitas ini tadi. Nah, tapi kalau selain komunitas nih di Indonesia itu udah ada belum sih mungkin kayak kursus gitu ya, seni dekorasi yang lebih ke balon gitu, itu udah ada belum sih? Udah ada sih Mbak, di Bengkulu ini juga ada kalau tidak salah. Oh, udah ada juga ya. Memang
ya kebanyakan kan party planner ya. Tapi mereka juga buka kelas gitu. Jadi siapa yang mau belajar, mau buka usaha yang kayak gini juga itu mereka buka kelas. Itu per paket biasanya. Oh, per paket. Jadi memang ada ya untuk Memang pembelajarannya ada, sendiri. Jadi ini kan lebih dikatakan ya itu kalau orang awam pun mungkin merasanya ini adalah sebuah karya seni yang kayak handmade gitu ya. Yang tidak tahu nih ternyata ada seninya di dalam. Emang apa aja sih Mas seni dari rangkaian balon ini? Ya seninya yang pertama itu ya seni visual ya. Terus kalau misalkan saya pribadi itu kalau misalkan kita ngerangkai balon itu memang banyak menggunakan motorik kan. Benar. Jadi pelintir sana pelintir sini apalagi menggunakan balon cacing itu kan kita harus buat pohon atau misalkan karakter hewan, sapi, kuda dan lain-lain itu seninya ya di situ. Karena tentunya nggak semua tangan bisa Iya, nggak ya semua tangan. membuat sebuah karya ini. Nah terus kalau anak-anak di TK sendiri gimana sih melihat wah gurunya nih Pak Guru bisa membuat sebuah karya yang luar biasa yang apa yang menarik banget nih untuk anak-anak gitu. Ya pastinya mereka senang ya karena untuk pengerjaan ini kami itu ada 5 orang, 1 kepala sekolah dan 4 itu guru. Jadi semisal ada event atau yang membutuhkan dekorasi balon gitu, kadang ya anak-anak itu melihat kan, kadang belum lagi sempat selesai balonnya udah diambil itu kadang ya namanya anak-anak gitu kan. Dan untuk pasarnya sendiri Mbak karena memang kami di pendidikan ya, jadi kadang customer kami itu memang ruang lingkupnya ya di instansi pendidikan, organisasi pendidikan, setiap yang lihat, wah ini siapa nih yang buat, minta dong ini WA-nya. Jadi memang dari mulut ke mulut aja. Benar, karena memang dari awal itu adalah sebuah ketidaksengajaan tadi ya Mas Ketidaksengajaan, Dedi ya. benar. Jadi bukan sesuatu yang memang dibuat untuk menjadi Iya, sebuah bisnis. Nah tapi kalau di TK sendiri diajarkan juga nggak sih kepada anak-anak mengenai seni dekorasi dari balon ini sendiri? Itu ada biasanya di awal ajaran tahun. Wow. Ya, jadi kita ada kegiatan semacam parenting ya, sebuah kegiatan yang melibatkan anak dan orang tua. Sebenarnya bukan balon aja sih, ada kegiatan-kegiatan lain yang kita combine supaya anak dan orang tua ini dapat bekerja Bonding sama ya. membuat sebuah karya seni atau sesuatu gitu. Balon bisa, yang lain juga bisa gitu. Wow, jadi ini bukan hanya dijadikan bisnis tapi juga menjadi pembelajaran juga ya, edukasi dari sesuatu yang hal yang kecil ternyata nilainya luar biasa dengan seni dekorasi ini. Karena kita terkadang lupa banget nih dengan bahwa kita punya seni nih, dekorasi bukan hanya sekedar sebuah dekorasi yang kita taruh gitu ya, Ada tapi edukasinya juga sih Mbak. ada edukasi dan juga nilai seninya di dalamnya. Apalagi anak baru itu kan kebanyakan ya baru sekolah motoriknya kurang gerak nih. Jadi kadang kami ajarin untuk melintir balon gitu ya motorik halusnya, motorik kasarnya itu terasah juga. Wow, ini Pak Gurunya memang memahami banget ya kebutuhan anak-anaknya gitu Jadi ya. dilatih juga lah Dilatih dengan berbagai media Iya, lah tentunya ya. media. Salah satunya yaitu seni dekorasi melalui balon ini sendiri. Nah kalau dari Mas Adi sendiri nih dengan karya ini sendiri kan sekarang udah mulai banyak nih. Udah ada juga nggak sih komunitas-komunitas dalam seni dekorasi merangkai karangan bunga ini? Kalau untuk komunitas sekarang sudah ada Mbak ya. Dari tahun 2000 mungkin 2018 itu baru mulai terbentuk gitu tuh. Sudah ada. Baru mulai terbentuk. Tapi kalau apa namanya itu untuk apa ibaratnya itu Pembelajarannya? komunitas tadi itu memang kita jarang kumpul Mbak. Ya, jadi kebanyakan hanya sekedar lewat di apa? WhatsApp. Di WhatsApp grup aja, ya. di grup WhatsApp aja gitu. Sharing-sharing Sharing-sharingnya cuma tentunya di situ, ya. gitu ya. Oke, jadi ini kayaknya memang bisnis banget ya kayaknya ya. Untuk seninya sendiri mungkin belum dibangun terlalu ya. Nah, terus kalau untuk perkembangan bisnis kan kalau dulu kan itu kan cukup sedikit gitu ya. Sekarang udah menjamur banget. Ini kayak apa ya? Bisnis dadakan gitu ya, tiba-tiba kayaknya ya. Itu seperti apa Mas perkembangan bisnisnya? Apalagi dengan seni dekorasi ini sendiri. Kalau untuk perkembangan sekarang dulu bisa kita hitung ada berapa gitu kan, sekarang kan sudah menjamur. Mau tak mau kita harus pandai mencari kreasi sendiri gitu kan. Gimana caranya biar teman-teman yang baru buka pun
ya kan, sama kita yang sudah lama misalnya kan, kita gimana caranya mempertahankan pelanggan-pelanggan kita tadi gitu kan. Karena yang pemain-pemain baru tadi otomatis dia mau mencari pelanggan gitu baru kan, ya tentunya gitu kan. ya. Jadi apa yang kira-kira buat kita bisa mempertahankan kan gitu, seperti itu. Tentunya untuk mempertahankan kan kita butuh kreasi, Ya, kreasi. terbaru. Apa nih kreasi yang sudah dihadirkan dari karya Mas Adi sendiri? Jadi dulu yang namanya dekorasi pohon bunga itu biasanya 2 tahun sekali itu kita baru mau apa kita rombak, Ganti. ya baru kita ganti kan. Tapi kalau sekarang mau tak mau mungkin 2 bulan sekali harus kita ganti gitu, biar pelanggan tadi tidak merasa bosan karena takutnya ada kehadiran Benar. yang baru, mereka akan memandang mungkin yang lama udah bosan gitu kan, yang baru ada nih gitu kan, malah dia tertarik sama yang baru, takutnya gitu. Dan apalagi masyarakat itu kan mencarinya kayak wah ini ada yang baru nih, ini Ya. lebih bagus lagi nih, lebih Ya. bagus lagi. Walaupun sebenarnya bukan terkadang lebih bagusnya ya, tapi Ya. karena baru dilihat. Baru dilihat, gitu ya. ya. Ini wah ini unik Manusia lagi, kan iya pandangannya benar kan sekali. Nah, tapi mudah kalau untuk tergoda. tren sendiri di sekarang seperti apa? Nanti kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brendo, Ruang Seni dan Budaya.